Debat Cawapres yang berlangsung pada Jumat lalu masih jadi topik pembicaraan hangat di kalangan warganet. Sejumlah gestur dan gimmick lucu menarik disajikan oleh ketiga kandidat Cawapres. Lalu apa makna di balik gestur dan gimmick itu? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Selamat sore Mas Kirdi. Selamat sore Mbak, apa kabar semuanya? Iya, kabar baik ya, dan selamat Natal juga bagi yang merayakan. Mas Kirdi, kita akan membahas nih gestur Caimin terlebih dahulu. Nah, di opening banyak sekali menyebut selepat-selepat dan ada gimmick pakai selempang juga. Apa maknanya? Jadi kalau kita bicara tentang gimmick yang dibawakan oleh Caimin ini, buat saya ini adalah sebuah, kita bisa melihat dua sisi ya, kita selalu bisa melihat dari dua sisi ya. Kalau dari sebuah sisi, dari sisi yang orang yang mungkin lawan atau nggak suka akan bilang lah, itu Pak Anies Baswedan yang di debat Capres pertama bilang menghujat tentang istilahnya gitu ya, mempermasalahkan tentang gimmick, bahwa yang namanya debat ini bukan soal, ini pemilihan presiden itu bukan cuma soal gimmick tetapi tentang substansi, istilahnya seperti itu. Namun dari sisi pandang lain bisa kita lihat juga bahwa 01 itu berpikir bahwa iya juga ya, substansi tanpa gimmick itu kayaknya bisa nggak nyampe nih. Mungkin pemilih-pemilih muda gitu lebih senang pakai gimmick-gimmick gitu, Gen Z gitu ya, lebih senang pakai gimmick. Gen X dan Y pun mungkin senang pakai gimmick juga gitu, sehingga substansi tanpa gimmick bisa nggak nyampe. Sementara kalau gimmick tanpa substansi jadinya omong kosong, istilahnya gitu. Nah, jadilah mereka menggunakan gimmick untuk lebih kena, lebih bisa sampai ke tujuan dan lebih bisa diingat. Gampang kan, selepet kan gitu kira-kira. Berarti itu lebih ke ada gimmick ya gitu. Nah, kalau kita beralih ke Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Di opening sempat awal-awalnya terlihat lelah, agak berpikir keras gitu, dan kantung mata terlihat menonjol. Apakah ada makna atau itu hanya asumsi publik? Buat saya kalau kita bicara terlihat lelah, ada kantung mata segala macam itu, buat saya itu masih ranahnya asumsi karena kita nggak basisnya bukan data gitu. Kita nggak tahu apakah selama ini ada masalah lain yang main di sini selain debat capres gitu ya, cawapres, atau misalnya memang ada sebuah kondisi fisik yang membuat kemudian muncul seperti itu. Tapi kalau kita bicara tentang gestur, kita bicara tentang ekspresi, ada tarikan bibir, tarikan hidung, mata, segala macam, itu kan sesuatu yang muncul. Itu data yang bisa kita gunakan. Ya, saya nggak berani kalau mau mencari kantong mata dan terlihat lelah, segala macam. Semua orang akhirnya berhak untuk membuat asumsi seperti itu kan. Oke, berarti itu lebih ke asumsi ya Mas Kirdi. Kita lebih ke membahas gestur aja nih. Mungkin kalau kita melihat Gibran juga sangat percaya diri saat menjawab sampai maju ke depan panggung. Apakah ada kesan memang Gibran ingin membuktikan diri di tengah orang-orang yang meragukannya, tapi juga mungkin dari sisi Mas Kirdi bisa melihat dari gerakan tarikan bibir atau tangan, gerakan tangan begitu Mas? Sebetulnya ini bisa kita lihat bersama ya, kita istilahnya jadi pengamat bareng-bareng gitu ya. Manusia Indonesia itu sudah banyak kok yang pintar gitu. Nah, yuk kita perhatikan ketika ada pembacaan visi dan misi, kalau kita benar-benar perhatikan, Gibran itu alis bagian tengah itu, alis bagian dalam itu banyak kan ketarik ke atas menimbulkan kerutan. Dan beberapa detik sebelum selesai, kerutan itu hilang digantikan dengan senyum di bawah sebelah sini. Itu artinya sebetulnya ketika visi dan misi, Gibran itu sedang tegang sekali gitu loh. Kalau dibilang bahwa oh pede, santai segala macam, saya termasuk orang yang enggak, karena ada buktinya. Coba lihat, perhatikan di bagian keningnya Gibran dan tarikan alis di bagian dalam. Itu kelihatan sekali. Dan begitu mau selesai baru lebih lega gitu, lepas gitu. Ya, itu kan jelas artinya kayak gitu loh. Itu yang kalau kita bicara di awal ya, bicara. Tapi yang menarik dari Gibran itu sebetulnya bukan masalah dia santai apa enggak. Kak, banyak kalau kita perhatikan, kita sekali lagi perlu bahas, ada basis, ada acuan. Kalau kita lihat penampilan Gibran ketika debat cawapres, itu kita bandingkan dengan ketika dia maju ke wali kota Solo, terus sebelum-sebelumnya juga ketika ada Gibran ngomong segala macam, memang bahwa ada beberapa cara bicara, ekspresi wajah, intonasi suara, penekanan kata yang memang mirip. Tetapi malam itu dia sangat mirip dengan Pak Jokowi gitu loh. Nah, apakah ini kebetulan? Ya tentu saja Mas Gibran sendiri berhak jawab, oh enggak itu memang saya gitu. Ya orang kan boleh nggak buka strateginya. Tetapi di dalam ilmu komunikasi untuk mempengaruhi orang, ada sebuah teknik diambil dari hipnolinguistik yang namanya match and mirror. Ya,
Nah, kalau kita bicara teknik match and mirror ini, biasanya kalau saya ingin mempengaruhi orang lain, saya ingin dilihat misalnya kayak Bung Karno gitu misalnya, untuk mempengaruhi orang yang cinta pada Bung Karno, Soekarnois. Maka yang saya lakukan, saya akan pakai baju yang banyak kantongnya, lengan panjang, rapi, pakai kopiah, dan cara bicara saya akan saya samakan dengan Bung Karno. Biar apa? Untuk membuat kepala orang jadinya percaya bahwa iya nih Mas Kirdi ini kayaknya Bung Karno, oh value-value-nya Bung Karno ada nih di dia. Nah, buat saya, karena tingkat kepercayaan publik saat ini terhadap Pak Jokowi masih tinggi, teknik inilah yang digunakan oleh Mas Gibran untuk mengcopy supaya orang melihat Mas Gibran nanti percaya bahwa oh ini kayak Pak Jokowi ini, berarti ini sama nih, stabil, bisa diandalkan dan lain sebagainya. Seperti ya nggak suka sih nggak akan terpengaruh. Tapi kalau sekian 70-80% orang yang suka pada Pak Jokowi di Indonesia misalnya, maka kena tuh. Kira-kira dengan cara gitu. Jadi buat saya ini strategi yang pintar, yang luar biasa. Gitu. Cuman kalau kita buka seperti ini, tentu saja pihak 02 akan bilang bahwa oh enggak kok, ini memang biasa saja, memang seperti itu ya, strategi kan nggak boleh dibuka gitu. Tapi kalau dari 02 kurang lebih seperti itu yang saya perhatikan. Baik, berarti ada kemiripan dengan Bapak Jokowi. Tapi kalau kita melihat tadi Mas Kirdi sempat bilang Gibran menutupi ketegangan. Tapi di sisi lain walaupun tegang, dia tetap menguasai bahan ya Mas Kirdi ya? Sebetulnya penguasaan bahan dari ketiga cawapres buat saya 11-12 sama gitu loh ya, mirip-mirip. Cuman memang kalau kita bicara tentang cara bertanya dan sebagainya gitu, ada memang kemarin saya nggak tahu itu bisa disebut sebagai kelebihan atau enggak, ada penggunaan istilah-istilah yang singkatan-singkatan yang jadi ini kan, jadi masalah yang di tidak masyarakat banyak ya? Gitu ya, yang kemudian dianggap ada yang iya, yang CIA atau misalnya kita sebut sebagai carbon capture and storage dan seperti itu, ya. Ya tentu saja para calon presiden dan wapres kita, calon wapres kita ini kan bukan Wikipedia atau Google, nggak akan tahu semua buat saya. Betul. Tetapi ini loh, saya agak menyayangkan sebetulnya beberapa pilihan kata yang digunakan oleh misalnya Gibran dalam ini, nah bahasa yang terlihat canggih. Masyarakat Indonesia ini menariknya adalah kalau orang yang ngomongnya terlihat canggih, itu bilang bahwa dia menguasai bahan. Hal yang orang yang menguasai bahan adalah yang bisa membuat bahasa-bahasa canggih tersebut itu turun ke bumi dengan bahasa biasa, sehingga orang di pelosok kampung di perbatasan Indonesia itu ikutan ngangguk-ngangguk bukan karena sok tahu, tapi karena memang tahu beneran gitu loh. Ya, buat saya bukan menguasain bahan, sama 11-12 sama. Cuman kebetulan penggunaan bahasa-bahasa asing itu kalau buat banyak orang Indonesia jadinya dilihat wah dia pintar sekali gitu. Padahal kan ya karena orang-orang di depan kita ini terlihat pintar menggunakan istilah teknis gitu loh. Belum tentu mereka mengerti, belum tentu mereka menguasai gitu loh. Buat saya sama, 01, 02, 03 sama sebetulnya. Baik. Berarti mungkin itu strategi dari Gibran sendiri. Lalu kita beralih ke Pak Mahfud MD selaku cawapres nomor urut 3. Bagaimana Anda melihat gestur Pak Mahfud mengingat paling senior dan berhadapan dengan politisi muda? Ini Pak Mahfud dan Mas Gibran sebetulnya ini agak 11-12 juga dalam hal nervous ya. Perhatiin deh, segmen 1 kalau kita puter lagi tuh ya. Pak Mahfud tuh ketika ngomong tuh goyang gini gini nih. Goyangnya sangat kelihatan. Ya ketika segmen 1 ketika membacain visi dan misi. Buat saya apa? Masih masa istilah adaptasi terhadap kondisi tersebut ya. Goyang itu artinya dia nggak merasa aman sebetulnya. Besar sekali ya, yang ketika segmen 2, 3 dan seterusnya juga masih ada beberapa goyangan sedikit, tetapi paling kelihatan di segmen 1 sebetulnya. Buat saya itu adalah ketika beliau nervous. Apakah kemudian sekali Prof Mahfud masih akan nervous? Tentu saja nervous, karena yang dia bawa dia tidak mewakili hanya dirinya. Dia mewakili pasangannya yaitu Pak Ganjar dan tim di belakangnya yang menaruh harapan pada beliau gitu loh. Jadi buat saya wajar-wajar aja masing-masing cawapres itu grogi, nervous dengan caranya sendiri. Nah, Pak Mahfud sendiri buat saya penguasaan ekspresi, sekali lagi ini penguasaan ekspresi loh ya, bukan masalah penguasaan emosi. Penguasaan ekspresinya cukup baik karena banyak yang tidak terlalu kelihatan. Kenapa saya katakan tidak terlalu kelihatan? Caimin begitu dia kan sering offside tuh ya, kalau kita bahas, kita bandingkan bertiga nih. 01 itu begitu waktunya hampir habis, dan biasanya Caimin kelebihan waktunya gitu. Kalau kita perhatikan bibirnya langsung kayak membasahi gini,
gitu, terus kemudian kencang. Itu penanda bahwa dia grogi dan kesal. Sementara 02, yaitu Mas Gibran, itu terlepas emosi ketika saya lupa tuh sesi segmen 2 atau segmen 3 ketika ditembak pertama oleh Pak Mahfud bahwa Anda sepertinya belum menjawab pertanyaan saya. Nah itu kalau kita perhatikan, begitu waktu mau habis, Mas Gibran sudah ngambil mic, saya mau ngasih tanggapan, tapi kemudian dia sadar bahwa ini bukan waktunya, dia ditaruh lagi terus pegang lagi kayak gitu, yang tidak pernah muncul sebelumnya. Dan setelah itu dia mulai lebih ofensif, lebih keluar dan menyerang balik dengan melakukan hal yang sama. Anda nggak menjawab pertanyaan saya kayak gitu. Ini marah udah lepas emosi. Kalau Pak Mahfud, Prof Mahfud, kenapa saya ceritakan tiga-tiganya? Kenapa saya bilang bahwa dari ekspresi emosinya paling bisa dijaga? Beberapa kelihatan dia kesel, tidak suka itu ketika senyum atau pertanyaan Gibran, itu ada tarikan salah satu sisi bibirnya lebih menarik gitu. Dan kemudian ada juga ketika kalau nggak salah dengan Caimin, Pak Mahfud beliau garuk-garuk bagian nostril sekitar hidung sebelah sini. Garuk-garuk itu. Itu yang baru kita katakan bahwa dia kelepasan. Selebihnya buat saya penguasaan wajahnya, Prof Mahfud oke. Berarti di mata Mas Kirdi kan sempat nih diserang Gibran, Pak Mahfudnya. Apakah Anda sempat melihat gestur marah dari jawaban Pak Mahfud? Pak Mahfud lebih cenderung bukan marah, kesel ya, marah dalam bentuk kecil. Dari mana kita bisa melihatnya? Tekanan suara, intonasinya. Intonasi ketika dia berusaha menjelaskan bahwa ini ada yang namanya alur untuk membuat rumusan ilmiah lah. Saya lupa kalimat detailnya. Tetapi dia tekan lagi di situ gitu ya. Kenapa? Buat saya karena Pak Mahfud memang tidak terlalu menguasai tentang carbon capture dan storage. Gitu loh. Dan buat saya ini pertanyaan yang jebakan yang seringkali dibilang sebagai ini cerdas cermat atau gimana sih? Ya. Nah, tapi sebetulnya kalau ditanya saya pribadi, saya akan bilang, emang apa salahnya dengan cerdas cermat? Cerdas cermat bagus kok. Tapi cerdas cermat model apa? Model SD kah? Kalau main istilah-istilah SD. Kalau ini level S2, S3, ya jangan istilah dong, tetapi pemahaman. Sudah pemahaman, dan artinya semua kontestan yang di depan itu harus punya sebuah pegangan, panduan, code of conduct, aturan main yang bahwa di awal harus kasih tahu nggak boleh ada istilah yang kemudian sengaja untuk menjebak lawan gitu misalnya. Tapi harus paham, harus dijelaskan. Jadi misalnya menurut Paris Accord, maka penangkapan karbon dan penyimpanan karbon dari hasil polusi dan segala macam itu harus jelas gitu loh maksudnya. Jangan cuma istilah jebret kayak gitu. Itu SD kalau itu. S3 nggak gitu. Bagaimana pendapat Anda? Policy yang harus diberikan ketika banyak polusi, banyak penebangan hutan segala macam. Itu kita bicara gitu loh. Baik, berarti dari penjelasan Mas Kirdi tadi dari ketiga cawapres, mungkin yang paling semuanya siap, tapi yang paling terlihat siap Pak Mahfud begitu? Pak Mahfud bagus di dalam mengendalikan ekspresi emosi. Tapi siap, saya yakin semuanya siap sih. Nggak mungkin cawapres kita maju kemudian tangan kosong. Sedikit-sedikit aja grogi gitu ya? Iya, semuanya grogi gitu ya. Caimin groginya kelihatan dengan selalu offside tadi, kelebihan tadi, karena dia berusaha untuk menerangkan sejelas-jelasnya. Kenapa orang berusaha menerangkan dengan sejelas-jelasnya? Karena mereka nggak pede bahwa itu sudah tersampaikan dengan tepat, maka diulang lagi, diperkuat lagi, akhirnya offside, waktunya lebih. Gitu, groginya bentuknya beda-beda aja. Gitu. Baik, terima kasih. Mas Kirdi Putra selaku pakar Miko Ekspresi sudah mau bergabung di Sindo sore hari ini. Selamat kembali berlibur.